saya Yunisa Al-Kamil dengan NIM 220103020090 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Lokal IAT 22B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teks negosiasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Teks negosiasi merupakan teks yang berisi suatu proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Teks negosiasi memiliki struktur, yaitu yang pertama orientasi. Orientasi merupakan struktur yang berada di awal kalimat. Orientasi ini sebagai pembuka bisa berupa salam atau sapaan untuk memulai proses negosiasi. Di bagian orientasi ini terdapat pengenalan masalah atau hal yang ingin disepakati. Yang kedua, permintaan. Permintaan merupakan hal yang akan diinginkan atau dibutuhkan untuk teks negosiasi ini. Yang ketiga, penawaran. Penawaran ini terjadi ketika dibutuhkan proses perundingan atau tawar-menawar. Penawaran ini merupakan bagian inti dari negosiasi. Yang keempat, persetujuan. Setelah melewati proses tawar-menawar, maka diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Persetujuan ini merupakan jalan tengah yang diambil untuk menetapkan keuntungan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari proses negosiasi. Biasanya pada bagian ini terdapat kata terima kasih atau ucapan salam. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, memiliki partisipan. Biasanya orang yang berpartisipasi dalam kegiatan negosiasi ini minimal terjadi antara dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dan tujuan di antara kedua pihak yang menjadi partisipan. Negosiasi muncul karena adanya permasalahan atau perselisihan. Nah, dengan permasalahan dan perselisihan ini, kemudian muncullah tujuan antara kedua belah pihak, yaitu dengan cara mencari solusi bersama dari proses tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, pengajuan dan penawaran atau tawar-menawar dari partisipan. Keempat, persetujuan dan kesepakatan. Setelah melakukan proses tawar-menawar, maka dapat dihasilkan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan negosiasi. Kaidah kebahasaan negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat berita, tanya, dan perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Yang ketiga, terdapat penggunaan kata seperti mohon, boleh, minta, harap, dan mudah-mudahan. Yang keempat, menggunakan kalimat bersyarat, yaitu seandainya, bila, kalau, apabila, dan jika. Yang kelima, menggunakan konjungsi penyebab, contohnya sebab, soalnya, akibatnya, karena, oleh, karena itu. Yang terakhir, berikut adalah contoh teks negosiasi.